Pemirsa, nama Thomas Lembong menjadi bintang berita dalam sepekan terakhir setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus impor gula 2015-2016 silam. Kebijakannya saat menjabat Menteri Perdagangan dianggap salah dan menyebabkan kerugian negara hingga 400 miliar rupiah. Tapi hingga hari ini Kejaksaan belum dapat membuktikan bahwa ada aliran dana ke kantong Lembong. Kenapa baru sekarang, yang itu berarti 8 tahunan setelah Lembong tidak lagi menjadi Menteri Perdagangan? Padahal impor gula juga dilakukan oleh Mendak sebelum dan sesudah Thomas Lembong. Untuk membahasnya, kami sudah mengundang pakar hukum pidana Teguh Nasrullah, serta kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir. Selamat sore, Mas Ari. Selamat sore, Bang Nasrullah. Selamat sore, Pak Teguh. Selamat sore Pak Amir dan Mbak Tasya. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Semoga semuanya dalam kondisi sehat-sehat. Sebelum kita mulai perbincangan, kita akan menyimak informasi berikut ini, pemirsa. Lebih dari 8 tahun setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Rikasi Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016. Pada hari ini, Selasa 29 Oktober 2024, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2016 berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP garis datar 60 garis miring F.2 garis miring FB.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 29 Oktober 2024. Thomas Lembong pernah menjadi pembantu Presiden Joko Widodo, tapi cuma kurang dari setahun. Inilah momen pelantikan itu, saat dia menggantikan Rahmat Gobel sebagai nahkoda di Kementerian Perdagangan. Menurut Direktur Penyidikan Jampitsus, saat menjadi Menteri Perdagangan, Thomas Lembong telah memberi persetujuan impor gula kristal mentah atau GKM kepada PT AP. Berdasarkan riset kami, Thomas Lembong memberi persetujuan impor kepada PT AP pada 12 Oktober 2015. Kuotanya sebesar 105.000 ton. PT AP adalah bagian dari 8 perusahaan swasta yang melakukan impor dan mengolah gula kristal mentah. Mereka ditunjuk oleh Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Charles Sirait. Menurut Direktur Penyidikan Jampitsus, impor gula kristal mentah ini menyalahi prosedur. Akibatnya, negara dirugikan 400 miliar rupiah. Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi, pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTL, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527
tahun 2004 yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Bahwa kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, negara dirugikan sebesar kurang lebih 400 miliar rupiah. Kebijakan impor gula bukanlah hal baru. Sejumlah menteri perdagangan dari berbagai era pemerintahan sudah melakukan kebijakan yang sama. Selama hampir 1 tahun masa jabatannya, Thomas Lembong mengimpor gula sebanyak 9,38 juta ton. Hal serupa dilakukan pengganti Thomas, Enggar Tias Tolukita, yang mengimpor gula sebanyak 13,97 juta ton. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengimpor 5,53 juta ton gula selama setahun menjabat. Kebijakan impor gula terus berlanjut di era Menteri Muhammad Lutfi yang mengimpor gula kristal sebanyak 11,49 juta ton. Dan terakhir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengimpor gula lebih dari 5 juta ton pada tahun 2023. Meski sejumlah Pemirsa, kami akan mulai diskusi pada malam hari ini. Saya akan langsung ke kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir. Mas Ari, mungkin bisa diceritakan hari ini pemeriksaannya seperti apa yang terjadi di Kejaksaan Agung? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kita sudah mulai pemeriksaan sejak pagi tadi tentang masih kepada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Thomas Lembong. Tentunya kebijakan-kebijakan itu dalam bentuk surat-surat yang dikeluarkan oleh beliau. Tadi sudah dijelaskan dalam proses penyidikan bahwa surat-surat itu semua melalui proses yang berjenjang dari bawah sampai ke atas. Itu satu poin. Lalu yang kedua adalah surat-surat tersebut sudah dilaporkan juga kepada Menko yang bersangkutan pada saat itu. Bahkan dalam rapat-rapat kabinet disampaikan juga kepada pimpinannya Pak Thomas Lembong pada waktu itu. Lalu poin yang ketiga adalah bahwa dijelaskan oleh Pak Tom Lembong dalam surat-suratnya tersebut, itu merupakan rangkaian dari surat-surat sebelumnya. Karena Pak Tom Lembong ini masuk sebagai menteri di tengah jalan, dan proses itu sudah berjalan, jadi surat-surat yang dikeluarkan itu lanjutan dari surat-surat yang sebelumnya. Bisa dilihat dari reference dari surat tersebut. Misalnya surat tersebut menyebutkan surat Menteri Perdagangan pada tanggal sekian, bulan sekian, nomor sekian, yang tentunya pada waktu itu belum Pak Thomas Lembong. Masih pada tahap di sana pemeriksaan tadi, Mbak. Oke, kalau mungkin bisa kasih gambaran sedikit saja secara sederhana nih kronologi penetapan tersangka sejak mulai dari pemeriksaan seperti apa dan apakah tim kuasa hukum melihat ada yang janggal, Mas Ari? Ya, Pak Tom Lembong ini sudah 4 kali diperiksa ya sebagai saksi dan beliau hadir tepat waktu sesuai dengan undangan dari pihak kejaksaan. Beliau telah menjelaskan dengan tuntas, terang dan jelas dalam setiap pemeriksaan. Namun beliau tidak didampingin pengacara pada saat itu. Yang kita sesalkan memang ketika pada waktu beliau dipanggil sebagai saksi, lalu tiba-tiba dirubah statusnya menjadi tersangka dalam proses pemeriksaan tersebut. Nah, lalu dilanjutkan dengan penahanan. Hal ini yang kita sesalkan. Apakah memang ada urgensi untuk dilakukan penahanan? Karena pertama tentang kooperatif, dia sudah menunjukkan kooperatifnya selama ini. Lalu kedua tentang misalnya menghilangkan barang bukti. Semua barang-barang bukti yang terkait dengan surat menyurat ada di Departemen Perdagangan ya. Itu Pak Tom Lembong tidak punya kuasa lagi di sana. Lalu yang ketiga tentang kemungkinan dia melarikan diri. Pak Tom Lembong statusnya sangat jelas dan sangat mudah dipanggil, jadi tidak ada dasar untuk itu. Itulah yang membuat kita menyesalkan proses penahanan yang begitu cepatnya. Sedangkan pihak kejaksaan sendiri pada waktu itu menunjuk pengacara yang
rekomendasi oleh pihak kejaksaan. Sehingga Pak Tom Lembong tidak bisa melakukan apa-apa ya selain daripada menerima proses penahanan tersebut. Itu yang kita sesalkan, Mbak. Baik, Mas Ari, tapi kalau kita melihat sejak penahanan, Pak Tom cukup tenang ya dengan wajah selalu tersenyum. Apa yang dikatakan oleh Tom Lembong kepada tim kuasa hukum? Ya, pertama sebelum penyidikan kami minta izin untuk bicara dengan Pak Tom Lembong sendiri dengan beliau. Beliau tegaskan, yakinlah saya tidak bermain-main terhadap kebijakan saya. Dan saya tidak ada keuntungan apapun, sekecil apapun, baik buat diri saya maupun orang lain, terhadap kebijakan yang saya ambil. Semua proses betul-betul merupakan proses saya sebagai menteri yang harus saya lakukan. Jadi tidak ada yang saya khawatirkan, tidak ada yang saya takutkan. Itu yang disampaikan oleh Pak Tom Lembong. Baik, saya bergeser dulu ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, statement dari Kejaksaan Agung yang cukup menarik terakhir adalah tidak perlu ada aliran dana untuk disebut korupsi. Sekarang pertanyaannya ke Bang Nasrullah adalah bagaimana membuktikan sebuah kebijakan itu salah atau benar dalam perspektif tindak pidana korupsi? Jadi gini, saya ingin bicara tidak dalam konteks kepentingan Pak Tom Lembong maupun kepentingan kejaksaan, ya. Kalau untuk kepentingan Pak Tom Lembong ini sudah ada rekan saya, Saudara Ari Yusuf, ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa hati-hati di dalam penegakan hukum, terutama berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Tidak semua perbuatan melawan hukum atau perbuatan penyalahgunaan kewenangan itu harus ditarik dengan hukum pidana. Oh, baik. Tidak semua kebijakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau berpotensi merugikan keuangan negara dan kemudian menguntungkan orang lain harus dimainkan hukum pidana. Pilihan hukum pidana itu benar-benar harus dilakukan pada pilihan yang terakhir. Kapan pilihan hukum pidana itu digunakan? Ketika ada persoalan moral hazard. Setiap kebijakan aparatur negara sangat mungkin keliru, sangat mungkin salah, sangat mungkin bisa merugikan keuangan negara dan bisa menguntungkan orang lain. Tapi jika itu dilakukan dengan itikat baik, maka tidak boleh hukum pidana bergerak di sini. Yang harus terlebih dahulu adalah hukum administratif, ya. Bisa saja mungkin dianggap yang bersangkutan tidak layak, tidak kapabel, ganti. Tapi yang seharusnya saya berpikir, ada apa dengan pemerintahan Jokowi ini? Dari 2015, Anda lihat tadi, sampai dengan 2024, 5 menteri perdagangan dalam periode itu. Saya melihat ini bukan persoalan menteri yang tidak layak. Presiden telah gagal dalam memilih pejabat-pejabat di kementerian. Sampai Anda gonta-ganti, berarti Anda kan tidak seleksi dari awal secara sungguh-sungguh. Anda bermain coba-coba dengan negara ini. Baik. Ya? Presiden harus diminta pertanggungjawabannya juga dalam kasus ini. Ya, kalau memang kasus ini naik ke atas, pertanyaannya adalah ketika serah terima jabatan dari Pak Thomas Lembong ke menteri berikutnya, kalau nggak salah tadi Pak Enggar. Iya. Masalah ini timbul apa tidak? Ya, tapi saya nggak mau masuk ke dalam itu. Yang harus diingat adalah seorang menteri mengambil kebijakan terhadap sesuatu, maka pasti telah ada naskah analisa hukum dari bawah secara berjenjang. Baik. Bang Nasrullah, jadi artinya kebijakan itu bisa dipidanakan atau tidak, Bang Nasrullah? Kebijakan dengan itikat baik tidak boleh dipidanakan. Kalaupun kebijakan itu keliru, bukan hukum pidana yang akan ditegakkan. Oke. Tapi
kalau kebijakan itu sudah didasarkan dengan itikat buruk, misalnya ya dari awal kebijakan itu dibuat untuk sengaja untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain, sengaja sudah dirancang, maka koruptifnya itu luar biasa sampai bukan hanya terima uang, tetapi koruptifnya sampai ke level kebijakan itu luar biasa dahsyatnya. Itu memang benar-benar harus ditindak. Makanya dari awal sampai semua rezim pemerintahan, dari rezim pemerintahan Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, SBY, kemudian Jokowi kemarin, selalu saya berbicara sangat keras. Tidak boleh negara mempermainkan hukum untuk meredam lawan-lawan politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk memukul lawan politik. Baik. Nah, isu terhadap Pak Tom Lembong ini kan sangat kental nuansa politisnya. Baik, kalau memang kental nuansa politisnya, kejaksaan harus membuktikan ini tidak ada persoalan politis. Ini semata-mata persoalan hukum. Menurut Anda Kalau bagaimana memang cara membuktikannya, Bang Nasrullah? Kalau semata-mata persoalan hukum, maka lihatlah, petakan dengan jujur, dengan seadil-adilnya. Apakah 4 menteri lain melakukan hal yang sama, dengan keadaan yang sama, dengan pola yang sama, atau memang 4 menteri yang lain atau menteri sebelumnya itu sudah melakukan hal yang sama, tapi yang ditarik hanya Tom Lembong. Maka ketika masyarakat mempersepsikan bahwa penegakan hukum untuk memukul, kalau orang bilang pisau tumpul ke atas, tajam ke bawah, maka saya mengatakan jangan sampai pisau itu tumpul ke kanan, tajam ke kiri. Itu penting disimak bahwa kalau ke kanan tumpul, ke kiri tajam. Baik. Itu tidak boleh. Saya bicara tidak untuk keperluan Tom Lembong. Saya tidak pernah kenal sama Tom Lembong. Saya nggak peduli siapa dia. Ya. Tapi saya bicara ini penegakan hukum ke depan. Bisa terjadi sama semua orang. Iya. Ya. Baik, Bang Nasrullah, terakhir sebelum kita break, menurut Anda penetapan Tom Lembong sebagai tersangka ini sah atau tidak? Saya tidak, sebagai seorang akademisi, ini kan diminta sebagai akademisi ya, sebagai orang yang berada di bidang hukum. Saya tidak boleh menyatakan sah apa tidak. Kewenangan apa hak untuk menyatakan sah atau tidak itu ada sama rekan Ari. Yang saya ingin katakan bahwa kejaksaan harus tampil secara jujur, adil, benar-benar penegak hukum, bukan alat kekuasaan untuk meredam kiri kanan. Oke. Saya mendukung penegakan hukum yang bagus, bahkan mungkin ini juga kita juga harus melihat bahwa ini ada sebuah gejala ke depan ini. Penegakan hukum ini dalam kasus korupsi mau coba progresif, bukan hanya kerugian negara, tapi potensi kerugian negara pun. Bahkan kemarin kita sudah lihat persoalan terkait kerugian perekonomian negara pun sudah ditarik. Nah ini kita coba lihat arah perkembangan bagaimana penegakan hukum itu. Baik. Saya salut dengan keberanian kejaksaan, tapi tidak boleh penegakan hukum untuk kepentingan sebuah rezim. Itu bahaya sekali kalau itu dilakukan. Kalau dalam kasus Tom Lembong ini ada gejala-gejala penegakan hukum untuk menekan sebuah lawan politik Jokowi, ini harus dilawan oleh siapapun. Oke. Tapi kalau memang penegakan hukum ini murni dan bisa dilihat dari itu, semua pihak harus mendukung kejaksaan bahwa kita menghormati hukum yang baik. Baik, kita akan break dulu. Kita akan sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Ari Yusuf Amir. Mas Ari masih bersama kami? Halo Mas Ari.
Mas Ari? Oke, tampaknya Mas Ari belum bergabung lagi dengan kami di sambungan Zoom. Saya kembali lagi ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, kita tidak tahu dua alat bukti apa yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung saat ini. Menurut Anda, akan seberapa sulit atau mudahkah jaksa nanti untuk menyusun dan membuktikan dakwaannya? Begini. Saya rasa maksudnya penyusunan surat dakwaan tentu dari hasil setelah pemeriksaan lengkap, ya, sudah terpetakan baik dari keterangan para saksi, keterangan ahli, dokumen-dokumen yang telah disita, serta dari keterangan tersangka sendiri. Nanti ada resume, dari resume itulah dikompilasi, kemudian disusun surat dakwaan. Iya. Ya, itu tidak sulit menyusun surat dakwaan. Oke, kalau Yang melihat sulitnya pasal-pasalnya, adalah, Bang Nasrullah? saya belum tahu pasalnya. Kalau lihat begini, kalau tidak ada suap, belum ditemukan ada pemberian, maka kemungkinan pasal yang digunakan pasal 2 atau pasal 3. Iya, saya bisa bacakan Bang Nasrullah, kami memiliki informasinya. Jadi yang pasal yang dikenakan per hari ini ya Bang Nasrullah, yang kita ketahui adalah pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Nah, jadi kan gini, pasal 3 itu poin yang menjadi isunya adalah perbuatan melawan hukum. Sedangkan pasal 3 itu adalah penyalahgunaan kewenangan jabatan atau kedudukan yang ada padanya. Nah, biasanya di dalam surat dakwaan itu dakwaan primernya adalah pasal 2. Karena pasal 2 ini ada ancaman minimum 4 tahun penjara. Sedangkan pasal 3 ancaman minimumnya 1 tahun penjara. Tapi bisa saja di surat dakwaan pasal 2 primer, pasal 3 subsidiar. Tapi nanti kita lihat hasil pembuktiannya. Berdasarkan hasil pembuktian nanti jaksa menuntut mau pakai pasal 2K atau pasal 3K. Nah, namun saya ingatkan satu hal yang terpenting dalam kasus ini. Baik. Apakah telah dilakukan telaahan terhadap proses berjenjang yang saya sebutkan tadi? Karena tidak ujuk-ujuk seorang menteri mengambil keputusan A atau B. Biasanya itu dilakukan pembahasan dari bawah berjenjang sampai ke dirjen sampai ke menteri. Nah, di situ biasanya sudah ada telaah hukum, analisa hukum dari Biro Hukum Kementerian yang bersangkutan. Baik. Nah, Bang, apakah Pak Tom Lembong ini sebagai menteri ada mengambil kebijakan yang bertentangan dengan usulan dari atau analisa atau telaah hukum dari Biro Hukum, atau itu justru masih di dalam sebuah rangkaian? itu yang harus dibuktikan ya Bang Nasrullah. Ya. Oke. Nah, tapi ada satu tadi yang menarik, ada pasal 55 ayat 1, huruf 1, yaitu turut serta melakukan. Iya. Kalau ada digandingkan dengan pasal 55 penyertaan, maka saya berharap itu pelaku lainnya adalah menteri-menteri pengganti beliau yang juga melakukan impor gula sejauh ya keadaannya sama, tidak ada persoalan yang berbeda, aturan yang diterapkan sama, nah tapi tetap melakukan impor gula berikutnya. Baik. Maka tentu ada pelaku yang menjadi penyerta di dalam ini. Oke. Tapi kalau keadaannya sama persis, tidak ada hukum yang berbeda, semua melakukan impor gula, yang ditarik hanya Tom Lembong, saya istighfar atas penegakan hukum ini. Baik. Saya sayangkan model seperti itu penegakan hukum. Baik, saya mau ke
Pak Ari dulu, ke Mas Ari Yusuf Amir. Mas Ari, kalau dari tim kuasa hukum, apa kira-kira rencana setelah ini? Adakah rencana penangguhan penahanan atau mungkin mengajukan pra-peradilan? Seperti apa kira-kira rencananya? Ya, betul Mbak. Kita saat ini lagi melakukan pembahasan untuk mempertimbangkan untuk masuk ke pra-peradilan. Kami lagi mengumpulkan semua dokumen-dokumen, karena kemarin dokumen-dokumen itu diberikan kepada lawyer yang ditunjuk oleh kejaksaan. Sekarang lagi kami ambil, kami lagi analisa. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang sudah bisa kita lihat, bahwa misalnya tentang bagaimana tergesa-gesanya melakukan penahanan, dari dipanggil sebagai saksi lalu ditetapkan sebagai tersangka, lalu Pak Tom Lembong tidak pernah dijelaskan tentang apa tuduhan kepadanya, pasal apa, dan juga termasuk tentang mekanisme sehingga sampai Pak Tom Lembong menjadi tersangka. Karena beliau sendiri tidak mengetahui itu. Oke. Dan surat yang kami cek, kami terima pun tidak menyebutkan pada waktu itu penetapan beliau sebagai tersangka, menyebutkan pasalnya. Nah, hal-hal ini lagi kami bahas, kami lagi kaji untuk kami pertimbangkan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Memang proses penyidikan tadi berjalan lancar, penyidik-penyidiknya cukup kooperatif, dan harapan kita akan terus begitu. Karena kalau memang ini penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi, tentunya kami mendukung. Tetapi kalau untuk hal-hal yang lainnya harus kita lawan. Nggak boleh begitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh Nasrullah tadi, beliau selalu menyampaikan itu di beberapa forum, bahwa penegakan hukum harus betul-betul bersih, jujur, dan adil. Kami sangat mendukung statement beliau seperti itu. Begitu Mbak. Baik. Mas Ari, ini kalau kemudian kita mencoba memahami apa statement-statement dari Kejaksaan Agung, kemudian ada yang menyimpulkan bahwa kalau kemudian mau diurutkan ada 4 kesalahan dari Tom Lembong. Yang pertama adalah impor tidak diputus dalam rapat Kemenko. Kedua, impor tanpa persetujuan Kementerian Teknis yaitu Kementerian Pertanian. Kemudian impor tidak didukung data kebutuhan dan persyaratan dokumen. Dan yang keempat, pemasukan impor melebihi tenggat yang ditentukan. Apa komentar Anda? Menurut kita sama sekali tidak benar. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa semua melalui prosedur, surat menyurat juga sudah berjenjang dari bawah sampai ke atas, dan setiap kegiatan beliau laporkan ke Menko-nya, disampaikan di dalam rapat-rapat di Menko, dan perlu diketahui bahwa persoalan impor ini sudah terjadi sebelumnya. Dan beliau hanya melanjutkan pada saat itu dalam kondisi kedaruratan pada waktu itu menjelang Lebaran kalau tidak salah. Nah, itu pun surat-surat yang beliau keluarkan adalah surat lanjutan. Ya, seperti saya katakan di awal, setiap suratnya itu mereference terhadap surat-surat menteri yang terdahulu. Komunikasi dengan PPI, lalu komunikasi dengan Menteri BUMN pada waktu itu. Nah, itu semua bukti-bukti suratnya ada di sana. Sehingga apa yang disampaikan tadi sama sekali tidak benar, dan kami meyakinin bahwa semua kebijakan yang diambil oleh Pak Tom Lembong pada waktu itu sudah sesuai dengan prosedurnya. Baik, saya akan mencoba menyapa Antoni Budiawan, ekonom yang bergabung melalui sambungan Zoom. Pak Antoni, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Antoni, saya membaca tulisan Anda soal penetapan Tom Lembong sebagai tersangka impor gula syarat kepentingan politik. Pertanyaan saya, benarkah di 2015-2016 itu Indonesia surplus gula seperti kata Kejagung? Indonesia selamanya itu adalah defisit gula gitu. Jadi tidak mungkin ada surplus gula. Dan kita tahu bahwa menurut data statistik, impor pada tahun 2015 saja sudah 3,3 juta ton. 2004 sudah impor 1,1 juta ton. Terus sampai dengan naik 2015 itu 3,3 juta ton. Dan kemudian 2020 mencapai 5,5 juta ton dan 2022 mencapai 6 juta ton. 2023 turun sedikit ke 5 juta ton sekian. Ya. Dan sekarang ini kelihatannya akan di atas 5 juta ton lagi. Jadi Indonesia ini adalah defisit gula. Baik, kalau kemudian di tulisan Anda juga Anda menyebut bahwa alasan bahwa Indonesia mengalami surplus gula itu sangat mengada-ada. Anda mengatakan sangat mengada-ada. Mengapa Pak Antoni? Ya karena nyatanya nggak pernah ada surplus gitu. Nyatanya impor menurut data statistik impor adalah sangat besar sekali dan naik terus gitu. Karena kebutuhan gula kita itu naik terus gitu. Dan produksi kita itu agak turun gitu. Kecuali di tahun 2021
2023 produksi agak naik sedikit gitu. Tapi tetap saja di atas 5 juta keperluan kita untuk import gitu. Dan kalau kita lihat untuk import itu yang penting adalah justru kita import gula kristal mentah karena itu untuk produksi. Kalau gula kristal putih itu diperlukan untuk stabilisasi harga. Ketika shortage itu diperlukan langsung import gula kristal putih. Baik, Pak Antoni, saya potong dulu. Kita akan sama-sama menyaksikan ada grafis di sini peningkatan volume impor gula dari 2004 hingga 2022, sama seperti yang tadi Anda sampaikan, di 2004 1.119.790 juta ton, kemudian naik ke 2.933.082 juta ton. Di 2015 naik lagi ke 3,3 juta ton, kemudian 2020 naik ke 5,5 juta ton, dan di 2022 6 juta ton. Nah, saya ingin bicara Pak Antoni mungkin soal kebijakan izin impor gula kristal hanya diberikan pada BUMN. Tapi Anda juga menilai ini tidak relevan dengan kasusnya Tom Lembong. Mengapa Pak Antoni? Karena kita ada 3 jenis gula, yaitu gula kristal mentah, gula kristal rafinasi, dan gula kristal putih. Gula kristal putih hanya untuk konsumsi, hanya dibolehkan yaitu BUMN untuk impor. Tetapi gula kristal mentah dan gula kristal rafinasi adalah untuk produsen gula atau pabrik gula yang sudah mempunyai angka pengenal impor. Dia boleh impor. Jadi itu boleh swasta. Yang diberikan Tom Lembong adalah gula kristal mentah untuk produsen. Dan itu boleh ya Pak Antoni? Dan boleh untuk swasta. Nah, makanya ini adalah kerancuan, ada pemutarbalikan fakta bahwa seolah-olah ini Tom Lembong memberikan gula kristal putih untuk impor sehingga itu harusnya BUMN. Nah, ini ada opini yang dibentuk untuk membuat Tom Lembong ini seolah-olah memang salah gitu karena memberikan kepada swasta gitu. Oke, menurut Anda berarti dalam kasus ini Tom Lembong tidak salah sama sekali? Tidak salah sama sekali, makanya kalau saya lihat adalah bahwa kita ada yang diskusi mengatakan bahwa kalau Tom Lembong dituntut, ya itu kemudian menteri-menteri yang lainnya juga dituntut. Seolah-olah Tom Lembong sudah bersalah gitu kan, yang menteri-menteri lain bersalah juga harus dituntut. Ini yang kita harus luruskan. Tom Lembong menurut saya berdasarkan prosedur yang ada tidak salah gitu. Dan tadi Anda juga mengatakan rapat koordinasi. Dasar hukum yang dipakai adalah tahun 2004. Dan tahun 2004 itu tidak ada yang namanya kewajiban untuk rapat koordinasi. Karena peraturan 2004 itu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan jadi satu gitu. Sehingga tidak ada koordinasi. Tom Lembong mengubah peraturan itu pada 23 Desember 2015 untuk berlaku 1 Januari 2016 diperlukan koordinasi karena pada saat itu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sudah dipecah sehingga diperlukan koordinasi. Demikian. Oke, baik. Pak Antoni, berarti kalau dari seluruh rangkaian cerita impor gula di 2015-2016 yang kemudian melibatkan 8 perusahaan swasta itu, di mana letak kesalahan penyalahgunaan wewenangnya? Nah, untuk 8 perusahaan swasta, ini adalah berbeda kasus dengan yang diberikan gula kristal mentah oleh Tom Lembong untuk satu PT. Nah, di sini kita harus memisahkan antara produsen atau produksi dengan distribusi. Dengan yang 8 perusahaan swasta itu adalah sudah untuk keperluan produksi. Mereka memproses dari gula mentah atau gula rafinasi menjadi gula kristal putih. Nah, bagaimana mendistribusikan gula kristal putih itu? Yaitu melalui distributor, yang salah satunya adalah PPI. Dan itu tidak ada urusan sama sekali dengan
pemberian izin impor itu oleh Tom Lembong. Oke. Karena itu dua hal yang terpisah gitu. Jadi PT PPI yang salahkah atau gimana menurut Anda, Pak Ya Antoni? pada saat itu kalau memang di situ ada fee, ada apa segala, ya itu tanggung jawab dari 8 perusahaan dengan PPI gitu. Tidak ada urusannya dengan Tom Lembong. Kalau mereka kong kali kong dan sebagainya, itu di luar dari wewenang atau ya wewenang dari Tom Lembong gitu. Baik. Saya ke Bang Nasrullah. Kalau Bang Nasrullah sudah mendengarkan seluruh rangkaian ceritanya dari Pak Antoni, apa komentar Anda, Bang Nasrullah? Jadi gini, saya sudah baca tulisan-tulisan Pak Antoni, saya sudah mengikuti juga penjelasan dari Kejaksaan Agung, tetapi saya tidak berani melakukan atau menyampaikan pernyataan bersalah atau tidak. Karena ketika saya sebagai orang hukum menyatakan bersalah atau tidak, akhirnya harus terpetakan di dalam hasil pembuktian. Karena yang harus dipahami benar adalah salah menurut masyarakat belum tentu salah menurut hukum. Sebaliknya, kadang-kadang tidak salah menurut masyarakat, kadang-kadang secara hukum salah. Makanya mohon maaf Pak Antoni, walaupun saya juga tadi Bapak mengkritisi bukan saya ansih pribadi, tetapi pemikiran-pemikiran yang sama seperti saya, bahwa bagi saya kalau Pak Tom Lembong ini salah, maka harus dipetakan kepada 4 menteri lainnya. Setuju. Apakah keadaannya sama, aturan yang berlaku sama, maka kalau Pak Tom Lembong salah, mereka harus diminta pertanggungjawaban. Juga agar penegakan hukum tidak ada disparitas rasa keadilan. Iya, tidak tebang pilih ya, Bang Nasrullah. Yang terpenting adalah pertanggungjawaban kepada presiden pada masa itu. Karena ada apa negara ini? Hanya 2015 sampai 2024, 5 menteri perdagangan berganti. Sekali lagi saya mengatakan permasalahannya ada di presiden. Presiden tidak tepat dan presiden tidak becus di dalam memilih menteri-menterinya. 6 bahkan Bang Nasrullah sama Pak Rahmat Gobel. 6 yang sepanjang Jokowi menjabat. Bang Nasrullah, tapi satu sebelum kita break. Ya? 6. Luar biasa. Ini luar biasa. Bang Nasrullah, tapi satu pertanyaan sebelum kita break lagi. Punya peluang untuk memenangkan pra-peradilan tidak menurut Anda, Tom Lembong? Untuk memenangkan pra-peradilan, saya tidak mau merujuk begitu. Karena Bung Ari Yusuf ini tentu punya pengalaman di dalam itu. Tetapi tadi ada kritik yang disampaikan oleh Bung Ari Yusuf bahwa ini kita nggak tahu apa sih kesalahan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka, nggak jelas. Maka salah satu cara untuk memperjelas, kadang-kadang kan gini, saya juga banyak dialami oleh para advokat dan tersangka yang ditetapkan tersangka sampai dengan dia terima surat dakwaan, dia nggak tahu apa salahnya dia. Oke, baik, itu nanti mungkin bisa jadi pintu masuk ya. Salah satu caranya adalah pra-peradilankan, karena di hadapan hakim pra-peradilan ketika kita menyatakan tidak ada bukti, tidak cukup bukti, dan ini nggak jelas apa yang dipersangkakan, si tim penyidik akan membuktikan itu di situ akan bunyi nanti apa kesalahannya dan buktinya apa. Itu salah satu strategi kadang-kadang untuk mengeluarkan ular dari lubangnya ya. Ular dari lubangnya. Oke, baik Bang Nasrullah, Mas Ari dan Pak Antoni, kita harus break dulu sejenak. Kita akan kembali di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya akan kembali lagi ke Pak Antoni ya. Pak Antoni, kalau Anda di tulisan Anda, kembali lagi saya mengacu ke tulisan Anda. Menurut Anda kasus ini yang
kasus ini sangat mudah untuk dibuktikan dan mengapa butuh waktu 10 tahun kemudian sampai akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kalau memang ini mudah, sebenarnya Benar. bagaimana cara membuktikan bahwa Tom Lembong itu tidak bersalah menurut Anda? Iya, pertama adalah bahwa mudah dalam arti semua dokumen ada di Kementerian Perdagangan. Jadi mengacu kepada rapat koordinasi, kan sudah ada rapat koordinasi kan, kalau itu ada notulennya. Lalu tidak ada yang namanya, eee eee, itu rapat koordinasi mengenai surplus ya, dan tidak ada rapat koordinasi yang untuk, membolehkan, perizinan impor. Jadi itu tidak ada. Jadi itu sangat mudah sekali sebetulnya itu dengan audit internal aja itu sudah terbuka semuanya gitu kan, Iya. karena itu sudah ada. Nah, kenapa bahwa itu tidak tepat? Karena kalau kita lihat bahwa dasar hukum yang dipakai itu adalah nomor 527, jadi keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527 tahun 2004. Nah, kalau kita mencermati keputusan itu atau peraturan 2004 itu tidak diperlukan rapat koordinasi. Hmm. Karena apa? Karena Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu pada saat itu adalah di bawah satu atap. Jadi tidak perlu ada koordinasi gitu. Nah itu, jadi bahwa koordinasi sebetulnya dengan kalau untuk keperluan penyangga harga, kalau harga jangkau itu adalah dengan asosiasi terkait, yaitu asosiasi tebu dan sebagainya gitu. Jadi bukan antar Kementerian Perindustrian dan Perdagangan gitu. Nah setelah 2016 dengan dasar hukum dengan Permendak nomor 117 tahun 2015 yang ditandatangani oleh Tom Lembong yang menggantinya, itu diperlukan koordinasi dan rekomendasi dari Dirjen Industri Argo Kementerian Perindustrian. Berapa jumlah yang harus diimpor? Sebelum itu tidak ada. Oke, baik. Ini kalau kemudian kita melihat di titik ini ya Pak Antoni, setelah ke-8 perusahaan swasta itu mengimpor dan mengolah GKM menjadi GKP, kemudian PT PPI seolah-olah membeli gula itu. Tapi sebenarnya gula itu dijual langsung ke masyarakat dan kemudian dalam proses ini PT PPI mendapat fee Rp105 per kilogram dari 8 perusahaan. Menurut Anda dari kronologi ini sebenarnya siapa yang kemudian memang diuntungkan dalam cerita ini, Pak Antoni? Ini yang saya katakan bahwa di sini adalah tidak ada urusannya dengan import gula kristal mentah. Itu tidak ada urusan. Ini adalah mengenai urusan distribusi. Iya. Kalau seandainya itu ada, bisa saja secara praktek bisnis bahwa kalau PPI mempunyai customers, lalu dia bilang, oke, dia ada perjanjian, saya beli berapa, dia jual berapa, lalu dia bisa dikirim langsung ke customersnya. Nah, kalau itu semuanya transparan dan di dalam nilai wajar, ya mungkin adalah bahwa itu wajar saja gitu. Itu praktek bisnis yang biasa. Tetapi sekarang kita bicara BUMN, harus ada akuntabilitasnya kepada publik gitu. Nah, di situ harus dibuktikan bahwa di situ ada apa tidak gratifikasi kepada perusahaan atau kepada perorangan oknum yang ada di PPI-nya sendiri gitu. Nah, kalau itu tidak ada, maka di situ adalah tidak ada masalah. Kalau itu ada, itu adalah urusan antara 8 perusahaan dengan PPI. Tidak ada urusannya dengan Tom Lembong. Iya. Demikian. Baik, Pak Antoni, berarti kalau kemudian melihat bagaimana apa yang terjadi pada Tom Lembong hari ini, Anda khawatir tidak kalau kemudian nanti memang pejabat-pejabat menteri-menteri yang kemudian mengeluarkan kebijakan ketika di proses distribusinya bisa kemudian kemana-mana, maka menterinya akan kemudian bisa dengan mudah diperkarakan atau dipidanakan untuk kebijakannya? Sekarang masalahnya adalah ini juga untuk Pak Teuku Nasrullah. Nah, ini masalahnya adalah kalau Anda menteri yang dekat dengan kekuasaan pada saat itu dengan Jokowi, maka Anda akan aman-aman saja meskipun sudah ada kesalahan-kesalahan gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa oke, ini ada sprindik nih ya, sudah akan ini. Anda mau nurut saya apa tidak? Kalau nurut ya sprindiknya saya tutup gitu. Ini sudah yang namanya obstruction of justice ini gitu. Nah, ini adalah masalahnya gitu. Tetapi begitu kita beroposisi atau sebetulnya bukan beroposisi tetapi kita melaksanakan demokrasi,
tetapi kita dikriminalisasi. Iya. Nah, ini masalah utamanya. Jadi yang saya suarakan adalah kita harus menegakkan keadilan. Bukan keadilan dalam arti bahwa ini hukum harus dipakai sebagai alat kekuasaan. Jadi untuk membungkam oposisi, tanda kutip, dan membungkam demokrasi. Dan ini yang saya rasakan adalah itu begitu. Baik. Makanya 5 menteri yang lain masih aman-aman saja. Karena masih di dalam berarti ya Pak Antoni. Karena ya. Iya, oke. Saya ingin bicara soal waktu nih. 10 tahun yang kemudian dari masa menjabat hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ke Bang Nasrullah. Di publik hari ini kemudian ada 3 persepsi nih Bang Nasrullah. Yang pertama, ini adalah politisasi hukum. Yang kedua, ada pengalihan isu dari kasus hukum 1 triliun di Mahkamah Agung. Yang ketiga, Tom Lembong memang dibidik karena sedang menjadi pimpro ormas cikal bakal partainya Anies Baswedan. Ini yang kemudian cukup kuat dan harus kita sebutkan di sini karena ini sudah menjadi perbincangan di publik. Kenapa Anda nggak sebut satu lagi Apa tuh Bang Nasrullah? Dari apa? Anda juga nggak berani menyebutkan pengalihan isu dari Fufu Fafa? Ya Bang Nasrullah saja yang sebutkan. Jadi 4 ya Bang Nasrullah. Oke, saya jawab dulu ya 10 tahun. Iya. Kalau sebuah kementerian sudah berganti sampai 5 kali, saya juga sedih. Kenapa begitu penegakan hukum? Bang Nasrullah, tapi pertanyaan saya adalah... Saya dipermalukan oleh Pak Antoni. Sakit benar, malu benar, luka benar, tapi saya harus terima Pak Antoni bahwa Anda seorang pengamat ekonomi mengkritisi penegakan hukum di negara ini. Iya. Tapi saya nggak tahu harus berlindung kemana, tapi ya sudahlah saya terima kritik Pak Antoni itu. Bang Yang Nasrullah. kedua, Sedikit koreksi Pak Nasrullah, bahwa saya adalah political economy, tidak anti political. ekonomi. Ya. ya political economy ya. Dan policy, Ya. public policy Yang studies. nama Jadi political ada di situ. economy itu bisa kebijakan di bidang perekonomian. Baik. Itu maknanya di situ. Nah, Ya. kemudian dibilang surplus gula, ya pertanyaannya adalah kan ada stok opname di gudang-gudang gula yang ada di Bulog pada periode tahun 2016-2017. Apakah lebih? Ternyata pada tahun berikutnya, menteri berikut juga impor lagi, berarti tidak ada persoalan surplus. Lain halnya pada kementerian yang akan datang setelah mengganti Tom Lembong, tunggu kita tidak akan impor karena ini gula yang sudah ada surplus. Baik. Itu logika Ya. awam, tapi belum tentu benar. Kemudian saya ingin sekali lagi mengatakan, kalau level menteri yang dicokok, yang diambil dalam kasus semua itu, ini pure kebijakan kalau di level menteri. Iya. Ya, beda halnya kalau sudah direktur ya. Ini menteri loh. Iya. Dirjen aja sebenarnya masuk dalam kategori kebijakan. Nah, Baik. persoalannya adalah apakah di dalam kebijakan tidak boleh ditarik unsur pidana? Bisa. Kalau di situ ada persoalan moral hazard. Oke. Bang Nasrullah. Kebijakan itu dari awal dibuat dengan niat untuk melakukan tindakan-tindakan Iya. koruptif. Nah, yang paling penting sekarang adalah buktikan ada persoalan moral hazard. Nah, persoalan penegakan hukum boleh di dalam kebijakan. Tetapi hukum administratif. Ketika Anda tarik persoalan kebijakan ke ranah pidana, buktikan ada niat untuk berbuat jahat. Selama niat itu tidak bisa dibuktikan, maka penegakan hukum ke arah hukum pidana, Baik. saya melihat ada penyimpangan arah penegakan hukum Baik, pidana. Bang Nasrullah, Hukum pidana mohon maaf digunakan saya harus sebagai potong pidana. karena waktunya sangat singkat. Mungkin singkat saja dibahas sebenarnya kalau dalam undang-undang tindak pidana korupsi, ada tidak sih sebenarnya batas waktu Bang Nasrullah ketika kejahatan itu dilakukan dan kapan itu bisa dinaikkan ke penyelidikan? Karena jangan-jangan menteri yang saat ini bekerja 20 tahun, 30 tahun kemudian bisa dipidanakan untuk kebijakan yang dijalankan hari ini. Singkat saja. Di Undang-Undang Tipikor tidak ada di KUHP pasal 76, 77, 78 KUHP itu kalau nggak salah khusus 78 mengatur masa daluarsanya penuntutan perkara. Jadi kalau dirujuk kepada
daluarsa perkara ya tentu tidak daluarsa, kasus ini masih bisa diusut. Tetapi pertanyaan saya adalah kenapa? Ini nggak bisa dipungkiri tadi Iya, timingnya liarnya ya, pemikiran timingnya publik. ya Bang Nasrullah. Kenapa setelah 10 tahun? Kenapa setelah ada perdebatan capres serang menyerang Oke. antara calon wakil presiden Baik, dengan Tom Lembong itu, akhirnya orang bilang, nah lu berani nyerang anak gua, gitu. Ya Pak Oke. Antoni nggak tahu lah. Saya baik, doakan bukan karena asumsi negatif saya itu negatif thinking yang baik. sudah terlalu liar. Baik, Bang Nasrullah, mohon maaf saya potong. Saya akan kasih kesempatan terakhir untuk pernyataan penutup dari Pak Antoni. Pak Antoni, silahkan harapan Anda untuk kasus ini kira-kira akan seperti apa? Ya, harapannya adalah bahwa Kejaksaan Agung ini adalah pintu gerbang untuk keadilan. Keadilan bagi semua masyarakat Indonesia. Nah, kalau seandainya Kejaksaan Agung ini digunakan untuk alat kekuasaan politik, maka hukum kalau menjadi alat kekuasaan politik, maka negara ini akan hancur. Baik. Nah, untuk itu kita lihat ada yang tebang pilih. Nah, Iya. ini yang kita harapkan bahwa bekerjalah secara profesional. Baik, terima kasih Pak Terima kasih. Antoni Budiawan dan Teguh Nasrullah untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih, Tasya. Terima kasih, Pak Antoni. Salam kenal. Dan pemirsa, informasi tadi dan dialog tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam NTV Prime kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.